Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya lagi, tim Prabu ya, Fraksi Butuni. Malam ini kita akan mengungkap tentang kejadian kecelakaan yang beruntun ya. Dalam satu bulan itu, dalam satu minggu Kibet, Ya, sampai 3 kali kecelakaan teman-teman. Apa ini memang pengaruh hal mistik yang ada di sini, di lingkungan Wantiro ini ya? Karena memakan korban sudah 3 orang ya, atau lebih ya Kibet? Kemarin tuh. ya kurang lebih Mas. Kurang lebih 3 orang ya teman-teman ya. Jadi kita akan mengungkap kejadian apa yang ada di sini. Memang ada pengaruh dari gangguan makhluk astral yang ada di sini teman-teman ya. Jadi di sini teman-teman memang gelombangnya agak sedikit negatif ya. Coba kita akan mengungkap atau kita akan melakukan suatu penarikan sosok untuk menanyakan tentang hal-hal yang terjadi di sini memang ada akibat dari perbuatan mereka atau memang semata-mata karena kelalaian manusia dalam berkendara teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman ya. Nanti mungkin pertama-tama kita akan biasa seperti yang kita melakukan untuk perjalanan astral. Coba kita mencari sosok-sosok yang mengandung energi-energi negatif, terus kita melakukan mediumisasi agar kita meminta keterangan kepada sosok tersebut tentang hal-hal yang terjadi di Wantiro ini teman-teman. Karena kejadian itu luar biasa teman-teman ya. Mungkin yang nonton tentang ini bisa dilihat dari berita-berita yang ada di info bau-bau ya, seperti itu. Jadi teman-teman kita coba untuk melakukan perjalanan astral, mungkin nanti dipimpin oleh sahabat saya Akib ya, atau Hairul kah. Jadi saya perkenalkan, ini Syarif, ini Syafran, Akib, Safar, terus Madin, terus Hairul Arifin atau dipanggil dengan Saidin Rabah. Bukan, apa salah? Apa Rul? Elu. Elu. Nah, ya. Itu saja teman-teman ya. Jadi coba kita ini ya. Oke. Oke, baik teman-teman. Jadi kami akan melakukan perjalanan astral yang dilakukan oleh Bang Elu, mungkin bisa dari Bang Safran, Bang Sarif, dan mungkin Bang Safar, Bang Wadin juga. Jadi siapa yang minat? Ya. Bisa. 1 kali 5 bisa. Ya. Oh ya. Oh ya, baik, dari 5 sahabat saya yang akan melakukan perjalanan astral. Jadi mungkin kita minta keterangan, nanti mereka akan coba untuk untuk komunikasi atau mencari energi negatif yang ada di bagian sini ya. Terus nanti coba komunikasikan dulu di astralnya kalian. Terus nanti panggil mereka untuk ke sini ya, untuk kita berkomunikasi meminta keterangan tentang kejadian yang ada di sini. Seperti itu. Ya, mungkin bisa dimulai ya. Baik teman-teman, jadi mungkin cukup perjalanan astral ya. Jadi saya akan mengundang kembali sahabat-sahabat saya. Assalamualaikum, Bang Wadin. Assalamualaikum, Safar. Assalamualaikum, Mas. Assalamualaikum, Ran. Assalamualaikum. Oke teman-teman, mungkin bisa berdiri semuanya. Ya, mungkin bisa dijelaskan apa-apa saja yang dilihat, yang dirasa,
atau mungkin ketemu sesuatu mungkin dari Bang Madin. Apa? Saya kayak ngabang saja jalan. Ngomong di jalan. Iya, tidak tahu kemana tadi tujuan. Saya bilang, ih, kemana saya tidak tahu. Oh, tidak ketemu apa-apa ya? Tidak dipertemukan apa-apa. Oh. Kalau kabar apa? Nah, terus saya tadi saya lihat tadi ada sosok hitam di bagian situ, hitam tinggi besar, Besar ya? terus matanya merah, kayak merah itu. Saya coba kayak kasih salam, komunikasi salam gitu. Nah, Dia tidak jawab, dia hanya lihat-lihat saja. Terus saya lihat-lihat saja begini. tidak ada dia serang. Tidak ada, dia hanya lihat saya begini. Kayak dia hanya pantau-pantau kita saja begitu dari atas. Dari Mas apa? Sama kayak yang Safar lihat, ada sosok tinggi besar, matanya merah, baru banyak sekali prajuritnya. Prajurit banyak. Oh iya iya. Banyak. Kalau mungkin dari Baik, terima kasih. Kalau dari penglihatan saya tadi, saya melihat sosok perempuan yang ada di apa namanya itu yang di Kota Bobau itu tulisan Kota Bobau. iya, Ya. iya, terus. Sedangkan kalau persoalan kecelakaan itu yang saya lihat sering kayak diganggu begitu. Maksudnya dia lewat-lewat itu sosok begitu perempuan. Oh, diganggu Iya, pengendaranya diganggu iya, sama lewat-lewat ya. Oh iya betul betul. Seperti saya tadi. Oh, kalau kita, Bang. Kalau saya sama dengan Bang Safran, ada sosok perempuan yang memang sering menampakkan dirinya, dan yang dari atas itu anak buahnya saja, yang bosnya itu tidak berani turun, Oh iya. cuman prajuritnya saja yang mengganggu, kadang mengganggu sini, kadang dia kasih hilang penglihatannya, Yang kadang sosok, dialihkan ya. yang sosok besar itu ya? Ya, sosok besar itu. Cuman yang perempuan saja itu yang terlalu sering dia nyebrang Nyebrang gitu. Sama. dari atas ke situ lagi, dari sini ke atas lagi. Cuman itu saja. Oh ya, jadi mungkin itu saja teman-teman ya, dari hasil perjalanan sahabat-sahabat saya, perjalanan astral. Jadi mungkin kami akan melakukan penarikan suatu energi ataupun dari penarikan makhluk astral tersebut, Bang ya. Ya, Mungkin bisa dilakukan penarikan oleh siapa mungkin? Sarif. Mas Sarif. Mas Arabi. Oh iya. Teman-teman, kita coba untuk menarik ya gelombang energi dari sosok yang ada di sini ya. Kita melakukan mediumisasi. Mudah-mudahan kita mendapatkan info apa benar memang kecelakaan di sini diakibatkan oleh sosok-sosok yang makhluk astral yang ada di sini ya. Yang saya sampaikan di awal tadi ya. Ini karena memang ada sosok yang sering melintas di daerah sini ya. Sosok wanita ya. Artinya kita sebagai umat muslim kita jangan lupa berselawat, membaca ayat-ayat pendek ketika kita melewati tempat yang betul-betul memang ada pengaruh energi-energi negatif, teman-teman. Jadi saran saya bagi sahabat-sahabat pengendara, ketika melintasi suatu tempat yang memang rawan kecelakaan, jangan selalu lupa untuk mengingat kepada Allah atau beriman kepada Allah. Jadi kita akan menarik ya teman-teman ya, sosok makhluk astral yang ada di daerah sini ya. Mungkin penarikan energinya nanti dilakukan oleh Sarif ya. Nanti kan infonya kita bisa dapat teman-teman. Baik teman-teman ya, kita akan menarik gelombang energi yang dari atas sana. Assalamualaikum. 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 Ini bukan muslim ya teman-teman. Kamu yang dari atas sana, ya? Iya. Kau penguasanya sini. Sudah kamu penguasanya.
Kau yang paling kuat di sini. Iya. Berikan kami informasi. Sudah kamu yang ganggu-ganggu sini, yang menyebabkan kecelakaan. Iya. Atau dari anak buahmu. Sudah kamu. Ya? Kamu tidak pernah mengganggu manusia. Yang menyebabkan kecelakaan itu manusia yang tidak tahu diri. Tidak tahu diri dari mana? Jadi aktivitas pengendara di sini dia kecelakaan itu memang atas tanpa campur tangan kalian kah, atau memang karena kelalaian manusia? Kelalaian manusia juga. Tapi ada pengaruh dari kalian. Kalian mempengaruhi manusia dengan cara apa? Sampai mereka bisa kecelakaan seperti itu? Hah? Menabrak kamu? Nah, ini kan lintas manusia, jalur manusia. Apakah tidak bisa lewat tempat lain kalian? Apakah harus? Saya kira kalian itu kan bangsa jin. Ketika manusia melintas, jangan kalian menyeberang. Saya tanya kamu, ketika manusia dia melintas dengan keadaan beriman, dalam keadaan berselawat kepada baginda Nabi, apakah bisa juga seperti itu? Kami umat Muslim. Terus terjadi kecelakaan, memang ada campur tangan kalian. Gimana caranya? Kalian tabrak mereka atau bagaimana? Apa faktor pengaruhnya memang dari kalian semua atau memang semata-mata kelalaian manusia? Sebagian dari manusia. Jadi kalau manusia beriman bisa kamu ganggu. Jadi teman-teman ya, untuk para pelintas jalur Wantiro ini, kalau bisa sebelum pergi jalan atau apa, jangan lupa mengucapkan doa, jangan lupa berselawat kepada baginda Nabi. Ya Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bahwa sesungguhnya makhluk-makhluk seperti begini ini kebanyakan itu tipu dayanya kuat teman-teman ya. Tipu dayanya kuat itu seperti dia menabrakkan dirinya, terus kita berhalu atau kita hilang suatu kesadaran atau keimanan ya. Mereka ini kan pengaruhnya kuat. Dari bangsa mana yang sering mengganggu di sini? Hah? Dari bangsa mana? Saya kira pernah saya kesini dan saya ingatkan kalian untuk jangan pernah mengganggu pelintas-pelintas di sini. Sudah selama setahun, sudah 2 tahun ini tidak ada kejadian. Kenapa sekarang baru ada lagi kejadian di sini? Nah, dulu pernah saya buat sesuatu di sini nih, dan kalian berjanji tidak akan mengganggu aktivitas manusia yang melintas di sini. Kenapa? Kenapa? Manusia mengotori tempatnya, menyalahgunakan. Mengotori bagaimana? Menyalahgunakan. Ya kalau memang manusia melakukan maksiat di sini, ya hukum yang melakukan maksiat itu. Jangan orang pengendara yang kamu jadikan korban di sini atau sesuatu yang melintas di sini. Ya silakan lakukan kepada yang maksiat-maksiat di sini, yang buang kotoran, silakan kalian ganggu mereka. Jangan kau ganggu para pelintas yang tidak tahu apa-apa tentang halal yang ada di sini. Gitu loh. Kan serius saya pengen ingatkan kamu. Tapi kan ini teman-teman bukan sosok yang pernah saya tarik ya dan minta keterangan. Ini sosok lain lagi nih teman-teman ya. Cuma itu nih juga kita sebagai manusia itu artinya tempat-tempat seperti ini kita jaga kebersihannya, jangan melakukan suatu maksiat atau perbuatan dosa di lingkungan ini ya, karena mereka mungkin terasa terganggu juga ya adanya aktivitas manusia yang tidak bagus mungkin ya gitu ya. Karena diantara kita ini kan ada yang hidup dari bangsa yang lain toh. Jadi kecelakaan yang di sini itu kan sesuatu yang luar biasa, itu sampai itu kalian senang karena ada darah. Hah? Gitu. Oh, senang kamu. Kau kumpulkan penunggu yang ada di sini di Wantiro sini sampai di air jatuh sana, mana yang paling kuat dan mana bangsa jin yang paling, kau panggilkan saja silumannya. Mana silumannya kah? Mana siluman? Kalian kan bangsa jin, mana silumannya? Panggil dulu, saya mau bicara sebentar, panggil. Bilang ya ada yang panggil kamu. Bilang kalau tidak datang, nanti saya yang panggil. Atau saya tarik dari sini. Bilang dia, saya mau bicara. Kamu saya ingatkan memang kapan ada kejadian di sini lagi, itu kalau memang ulah kalian, awas memang kalian. Saya peringatkan kalian, maka saya akan bacakan sesuatu ayat
biar kalian itu binasa. Masalah keyakinan kita berbeda-beda, itu tergantung kamu. Kami umat muslim, kami selalu berdoa kepada baginda Nabi, kepada Allah, memohon perlindungan kepada Allah. Ya. Kau panggilkan dia, bilang saya panggil bangsa silumannya mana, gitu loh. Kalian kan suka itu yang ada darah-darah begitu, panggil dia. Jadi teman-teman ya, ini untuk sahabat-sahabat saya yang suka berkendara untuk jalur sini, kalau bisa sebelum keluar rumah atau di jalan, jangan lupa melantunkan ayat-ayat pendek ya, atau kita beriman, bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar tidak terjadi hal-hal yang memang betul-betul berpengaruh kepada kita ya teman-teman ya. Karena jin itu memang pada umumnya dia menghasut, tipu dayanya kuat teman-teman ya. Gitu, ketika kita berkendara kita dikasih halusinasi yang tidak jelas, penglihatan tidak jelas, jadi memang ada campur tangan mereka di sini. Gitu. Jadi ini bangsanya ini beda nih. Tanya dulu, yang saya gosok dia. Oke, terus tanya saya. Duduk. Duduk. Jangan begitu tuh, saya punya mediator itu, jangan begitu. Tadi bangun. Bangun. Belum. Kau bangun. Saya hitung sampai 1, 2, 3. Duduk. Tanya Rul. Itulah kamu yang paling kuat di sini. Iya. Itu yang dari gue. Yang dari gua. Kamu yang dari gua di atas. Iya. Berikan kami informasi. Ya? Informasi apa? Kenapa? Informasi apa? Berikan kami informasi kenapa di sini banyak kecelakaan. Apakah ada campur tangan dari kalian? Iya. Dari manusianya. Kan ada juga campur tangan dari kalian toh? Atau mereka sedikit saja pengaruh bangsa mereka ini kayaknya. Oh iya. Kita ingatkan saja mereka, kita saja dia boleh berdoa, banyak beriman. Baik teman-teman, ini sosok siluman ya. Ini yang dari gua bawah situ. Jadi terus kasih tahu yang dulu. Nanti kan pada makna sendiri sini jangan ada memang selain manusia sendiri yang salah, jangan ada dicampur dari bangsa kalian. Oh iya. Betul. Kasih tahu dari bangsanya kalian, jangan ada yang ikut campur. Soal kecelakaan atau kayak bagaimana. Kalau masalah kelalaiannya manusia, itu salahnya manusia sendiri. Ya? Ya? Dengar? Kasih tahu yang di sini. Jangan bicara seperti manusia pada umumnya. Saya tahu kau bangsa siluman, kau bisa meniru apa yang kau mau. Bicara kamu. Bicara. Kenapa? Oh iya. Iya. Silakan kamu beritahu dari bangsa kalian toh. Agar jangan lagi menampakkan dirinya ya. Mau masuk Islam enggak? Islam itu indah. Mau? Terus ada pesan dan kesan, ada pesan mau disampaikan untuk masyarakat yang sering lintas di sini. Jangan kotori tempat ini. Apalagi? Apalagi kira-kira? Selain Itu saja. itu saja. Dan yang mengotori saja.
Apa nama? Coba kasih besar sedikit suaranya. Terus apa lagi? Itu saja kah? Apalagi kira-kira? Agar masyarakat juga bisa agar berhati-hati melintasi lewat jalan di sini. Bagaimana? Oh, itu saja. Oke. Oke, terima kasih banyak atas informasinya. Keluar sendiri. Bisa keluar sendiri? Bisa? Tidak bisa? Bisa. Kalau bisa keluar sendiri? Jadi teman-teman ya, itu yang disampaikan sama sosok yang ada di sini ya. Jadi ini teman-teman apa namanya, jadi ini teman-temannya bagi kita manusia itu agar melintasi tempat ini ya banyak beriman saja. Terus kalau masalah kelalaian itu kan akibat juga ulahnya manusia itu sendiri ya, karena mungkin berkendara terlalu cepat atau maksimal ya di atas ya 40 km per jam kah. Ini kalau sudah 60 ke atas ini kan sudah namanya mencari ajal namanya begitu. Jadi coba teman-temannya, saya mau panggil sahabat saya yang dari bangsa jin yang ada di sini ya. Kebetulan saya kenal beliau ya. Kalau beliau namanya itu Aini ya, Aini Saleh namanya Aini Saleh. Beliau itu kebetulan dari bangsa jin yang berdiam di sini, dari bangsa muslim ya. Gitu, ada di atas sana. Coba saya panggil beliau ya, mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan kepada kita tentang sesuatu ya, gitu loh, agar kita itu mungkin juga mendapat hikmah atau edukasi dari bangsa jin ya. Jadi Aini Saleh itu teman-teman, dia sosok jin yang sudah berumur sekitar 700-an ya, 700 tahun ya. Sosok jin itu jinnya jin muslim, terus dia dari laki-laki ya. Kebetulan itu sahabat saya ya, teman-teman ya, bukan saya artinya bersekutu dengan mereka, tidak, itu sahabat saya, teman saya ya, dari bangsa jin. Jadi coba saya panggil ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini sahabat saya teman-teman, ini sahabat saya. Jadi beliau ini memang sudah lama tidak bertemu saya ya. Mungkin nanti sahabat saya bisa bertanyakan toh, agar kita itu terhindar dari gangguan jin yang ada di sini. Itu seperti apa? Mungkin mereka lebih tahu ya. Gitu. Mungkin itu namanya ini salah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Ada pesan-pesan buat masyarakat di sini atau buat kami? Mungkin ada pesan-pesan buat kami manusia Ya. yang ketika melintasi suatu tempat. Ada pesan-pesan buat kami ketika kami melintasi suatu tempat yang dianggap itu keramat. Adakah pesan-pesan buat kami supaya kami lebih beriman lagi begitu? Jangan pernah dikotori. Selain itu, Ada lagi selain itu? Manusia apabila melintasi tempat ini, jangan pernah dalam keadaan
jangan pernah dalam keadaan mabuk. Oh iya. Apabila melintasi, itu iya, jangan dalam kondisi kita lagi hilang iman. iya. Ada lagi? Mungkin tidak boleh berboncengan 3 orang, mungkin lebih dari 2 orang. Intinya harus beriman. Oh iya. Intinya harus beriman ya teman-teman. Kemanapun Mungkin dia itu mau ibadah mungkin. ya kita mau ibadah. Dia mau ibadah. Oh iya. Terima kasih banyak informasinya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman ya, tadi kita sudah melakukan penarikan energi ya dari sosok siluman yang ada di sini, dari bangsa jinnya juga. Terus kebetulan saya punya sahabat ya dari bangsa jin namanya Aini Saleh. Beliau itu sudah umur 700 tahun yang mendiami tempat ini. Jadi kesimpulan dari apa yang kami lakukan di sini, saya sampaikan kepada masyarakat agar berkendara itu jangan terlalu laju, terus dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, terus tidak boleh berboncengan 3 ya untuk menghindari mara bahaya. Karena kenapa teman-teman ya? Itu diakibatkan sebenarnya kebanyakan itu kelalaian manusia, tapi karena manusia tidak beriman, ada campur tangan bangsa jin untuk menghasut, menipu daya manusia agar terjadi suatu musibah. Seperti itu teman-teman ya. Yang disampaikan tadi beliau juga, kita sebagai umat muslim ya banyak beriman, ya banyak bertawakal, bertawadu kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita terhindar dari segala godaan-godaan syaitan, ya, godaan-godaan hal-hal yang buruk tentang duniawi, ya, gitu loh ya. Ya. Jadi itu mungkin teman-teman ya. Mungkin ada teman-teman juga dari para sahabat mungkin yang sudah mendengar apa yang disampaikan oleh bangsa mereka ya, bangsa jin ya. Mungkin seperti itu. Ya. Mungkin ada yang mau disampaikan kah? Madin, ada yang mau disampaikan Madin? Hah? Sabar, ada yang mau disampaikan? Hah? Betul, ada yang mau disampaikan? Saya cuma yang sama dengan Mas. Agar lebih beriman lagi. Oh, agar beriman lagi. Ya, jangan mabuk-mabuk. Oh. Maksudnya Minuman keras lah. ya, sabar-sabar saja kan. Ya. Dan lagi apa? Penyampaiannya tadi, Boleh minum tapi di rumah dulu. iya. Oh, itu urusan kalian nih. Katanya jangan mengotori, Ya mau untuk berbuat maksiat toh, seperti itu. di tempat ini. Ya. Menit saja. Itu saja. Ya. Kip, mungkin ada sesuatu Kip mau disampaikan. Tidak. Gitu. Safran ada? Sarip? Pak ada mau disampaikan Pak? Jadi teman-teman ya, ini hal kedua kalinya saya kesini ya. Selama 2 tahun terakhir saya kesini, tidak ada terjadi hal-hal yang aneh di sini teman-teman ya. Ketika sudah 2 tahun baru ada sesuatu lagi yang aneh di sini. Ya, berarti kan itu kebanyakan kan ulah man itu sendiri ya, ulahnya manusia itu sendiri. Terus karena tidak beriman, ada sesuatu makhluk astral. Tadi kan dia bilang ya, ketika berkendara mereka lewat saling bertabrakan ya, berarti kan ada benturan energi. Terkadang itu kita gelap mata, terus kita berhalusinasi, jalanan mata tidak fokus ke depan ya, sehingga terjadi hal-hal yang betul-betul atau memacu nafsu kita untuk berkendara lebih cepat lagi. Itu kan hasutan-hasutan jin teman-teman. Jadi bagi sahabat saya yang ada di Bau-Bau dan di luar dari kota Bau-Bau atau sahabat-sahabat Prabu, agar melewati suatu tempat itu ucap-ucap salam, salawat-salawat kepada baginda Nabi, agar kita itu terhindar dari segala mara bahaya yang ada di tempat itu ya, begitu dulu ya. Mungkin itu saja ya dari kita ya, tim Praksi Butuni untuk mengungkap segala sesuatu yang ada di sini, kejadian di sini ya, karena ini kedua kalinya saya di sini. Oke teman-teman ya, itu saja ya. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada subscriber Praksi Butuni, terus dukungannya, komen-komennya yang berbau putih. Ingat, kami memberikan edukasi kepada masyarakat, bukan mencari sesuatu yang lebih atau sesuatu yang tidak bagus ya teman-teman ya. Itu kan semua itu kan kita ambil hikmahnya sebagai pelajaran kita ya, mana baiknya diambil, buruknya dibuang ya. Bukan kita memamerkan suatu kemampuan atau ilmu, tidak teman-teman ya. Insya Allah kami tidak seperti itu. Kami hanya mengungkap segala sesuatu tentang mitos dan faktanya suatu tempat ya. Itu saja mungkin dari saya ya.
Jangan lupa teman-teman subscribe, like, share, komen ya, karena itu kami butuhkan teman-teman ya. Itu saja. Tidak lupa kita mengucapkan apa, Rul? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.